Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi kita ke BBS, Bincang-Bincang Santai. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran Pancasila dalam membentuk etika dan moral dalam berbangsa Indonesia. Hari ini kami mengundang dua narasumber dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita kedatangan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Makassar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hai sahabat BSS. Sebelum kita masuk ke intinya, sebaiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Hai sahabat BSS, perkenalkan nama saya Aura Suci Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Fisika. Oke, baik Aura. Sebelum kita masuk ke intinya nih Aura, apa sih kegiatan Aura akhir-akhir ini? Kegiatan akhir-akhir ini, saya sebagai mahasiswa tentu saja aktivitasnya itu adalah belajar dan belajar. Oke, pasti saya bisa tebak nih kegiatan Aura akhir-akhir ini pasti tidur. Betul banget Kak, akhir-akhir ini tuh cuaca tuh sangat bagus banget untuk kita tidur. Kayak adem banget cuaca itu Kak. Ya, kamu berarti sama dong sama saya. Kakak juga suka tidur? Oh my god. Apalagi dengan cuaca yang sekarang dingin-dingin gimana gitu. Oh my god. Ya, ngomong-ngomong Aura tinggal di mana sih? Kalau aku kan rumahnya jauh banget Kak dari kampus. Kebetulan aku tinggal di ujung planet Kak. Ujung planetnya tuh Suliang loh Kak. Iya betul banget, itu adalah ujung dunia, planet. Oke, jadi Aura PP ke kampusnya. Iya. Wow, kamu bagus sekali sih naik motornya. Oke, karena kita sudah mengetahui asal-usul Aura nih dari mana, namanya siapa, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran Pancasila dalam membentuk etika dan moral berbangsa Indonesia. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Aura seputar etika dan moral berbangsa Indonesia. Menurut Aura, bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa ini Pancasila dalam membentuk etika dan moral berbangsa Indonesia? Bagaimana tanggapan Aura nih? Pancasila itu sudah seperti gips bagi kita, di mana dia sudah mengarahkan kita ke jalan yang baik. Akan tetapi terkadang kita lupa nilai-nilai Pancasila itu, karena kita lebih berfokus ke kepentingan pribadi kita daripada kepentingan bersama. Ya, jadi teman-teman, kalian harus mementingkan bangsa kita juga. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi kalian harus memilih yang mana harusnya diprioritaskan, yang mana tidak. Jadi karena kita sudah mahasiswa, pasti kalian sudah tahu yang mana yang harus kita, yang mana yang baik dan yang mana buruk. Tapi Aura, di kalangan sekarang atau di zaman sekarang itu banyak orang yang menganggap Pancasila itu cuma teori. Bagaimana sih Aura mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya? Pancasila itu bukan hanya tentang teori, tetapi Pancasila itu harus dipraktekkan. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti kita harus menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berarti kita harus adil dan menghargai sesama manusia dan orang lain. Nah, betul itu teman-teman. Pancasila itu bukan cuma teori, tapi harus mempraktekkan ya, supaya tertanam dalam diri kita sendiri. Jadi Aura, bagaimana Aura melihat peran Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi di kehidupan sekarang ini? Baik, Pancasila itu sudah
melindungi kita dari pengaruh-pengaruh negatif globalisasi. Tetapi kita sebagai manusia harus lebih adaptif dan tidak menutup diri. Kita dapat mengambil sisi yang baik atau positif dan kita menolak sisi negatif. Pancasila itu fleksibel. Betul teman-teman, Pancasila itu fleksibel kata Aura. Iya. Bagaimana pandangan Aura tentang Pancasila berperan sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat? Pancasila memberikan arah kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana caranya bersikap sepertinya. Misalnya, beriman kepada Tuhan, menjunjung persatuan, dan mengutamakan musyawarah. Apabila berpedoman pada Pancasila, maka masyarakat akan hidup rukun, saling menghargai, dan serta menghindari perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain. Ya betul itu teman-teman. Kalau kita menerapkan pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat hidup rukun dan saling menghargai. Mengapa nilai toleransi dalam Pancasila itu sangat penting, apalagi bagi bangsa Indonesia yang majemuk? Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku, budaya, ras, dan bahasa. Maka dari itu Pancasila mengajarkan kita tentang toleransi agar perbedaan tidak menjadi konflik, melainkan semangat atau kekuatan untuk membangun persatuan atau keharmonisan. Itulah mengapa di Indonesia terdiri Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tetap satu. Tidak. Bagaimana cara Aura menerapkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Dengan bagaimana cara kita menghormati, menghargai guru, orang tua, teman, bahkan orang yang lebih tua daripada kita, tidak melakukan kekerasan, tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai, dan sikap adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Betul, jangan membeda-bedakan antar sesama, apalagi sesama bangsa Indonesia. Apa yang Aura ketahui tentang peran nilai persatuan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Nilai Pancasila menumbuhkan cinta tanah air, rela berkorban, dan bangga menjadi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah. Betul, jangan mudah terpengaruh pada berita hoax yang mengakibatkan terpecah belahnya. Menurut Aura, bagaimana sih Pancasila membimbing perilaku pemimpin agar bermoral? Pemimpin itu yang pertama harus beriman, terus yang kedua harus adil, dan ketiga pemimpin itu harus mengutamakan masyarakat, terus yang keempat pemimpin itu harus mengambil keputusan dari hasil musyawarah, terus yang kelima serta adil dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Betul itu teman-teman, pemimpin itu tidak boleh egois juga kan? Oke, terima kasih Aura jawabannya. Jadi sebelum kita mengakhiri, apa sih yang ingin Aura sampaikan kepada penonton kita tentang Pancasila? Saya hanya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu jangan hanya untuk diingat saja, tetapi diaplikasikan. Maka dari itu, marilah kita menjadi contoh yang baik dan mengaplikasikan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bangun bangsa yang lebih baik dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita. Oke, beri tepuk tangan kepada narasumber pertama kita. Oke Aura, kita banyak terima kasih nih Aura atas kedatangan Aura. Kita sudah mengetahui bagaimana peran Pancasila membentuk etika dan moral
berbangsa Indonesia. Oke, terima kasih ya Aura. Oke, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kedua dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat datang. Sebelum kita masuk ke intinya, sebaiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang kedua. Halo Sobat BSS, kenalkan nama saya Wildan Pratu Aini, tempat tinggal saya di Fakultas Tata Sanua. Oke, Wildanun. Kalau boleh tahu, Wildanun kesehariannya apa sih akhir-akhir ini? Keseharian saya itu mengikuti kajian dan pengajian dari bidang organisasi dan Masya Allah, ternyata Wildanun ini sering ikut kajian teman-teman. Wildanun, hari ini kita ada beberapa nih pertanyaan seputar tentang peran Pancasila dalam membentuk etika dan moral berbangsa Indonesia. Apa sih yang ada di pikiran Wildanun itu tentang peran Pancasila dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban? Betul itu teman-teman. Apakah ada yang ingin Wildanun sampaikan nih kepada masyarakat atau penonton kita tentang pentingnya memahami Pancasila? Ya, saya ingin bilang memahami Pancasila itu amatlah penting karena dapat membuat kita jadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Jangan cuma dihafal, tapi dipahami juga dipraktikkan. Betul itu teman-teman. Jangan Pancasila itu bukan cuma teori tapi dipraktekkan. Wildanun di saat ini atau zaman ini lagi booming-boomingnya itu yang namanya korupsi. Bagaimana sih tanggapan Wildanun tentang peran Pancasila dalam menghadapi tantangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan? Betul itu teman-teman, kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila dan kita harus laporkan kalau ada yang menyalahgunakan kekuasaannya. Bagaimana sih pandangan Wildanun tentang peran Pancasila dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sekarang? Menurut saya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pancasila itu berprestasi karena Pancasila membuat pendidikan kita jauh lebih baik dan bermutu. Kita harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Oke teman-teman, pendidikan itu sangat penting. Dia menjadi fondasi untuk kita karena sekarang saja kerja itu butuh ijazah teman-teman. Jadi pendidikan itu sangat penting. Ya. Apakah ada yang ingin Wildanun sampaikan kepada teman-teman pendidik di luar sana tentang bagaimana pentingnya mengajarkan Pancasila? Saya ingin mengatakan bahwa pendidik harus berpengalaman dan mengajarkan Pancasila dengan cara yang menarik dan interaktif, sehingga membuat generasi selanjutnya memahami dan mencintai Pancasila. Iya, jadi maksudnya Lanjut saja nanti dikat. maksudnya Wildanun ini kita mengajarkan Pancasila itu semenarik mungkin supaya anak-anak nantinya tidak bosan tentang Pancasila itu. Oke, sekian itulah informasi dari narasumber yang kedua kita tentang bagaimana sih peran Pancasila dalam membentuk etika dan moral berbangsa Indonesia. Terima kasih ya Wildanun. Ya. Cukup sekian podcast dari kelompok kami. Sampai jumpa.